Meskipun cuaca di kota Makassar udah beberapa hari terakhir ini lagi ekstrim ya, tapi saya yakin di hari Jumat yang penuh berkah ini Anda tetap dalam kondisi yang sehat ya, semangat dalam menjalankan segala rutinitas Anda, termasuk rutinitas vaksin. Nah, pendengar dimanapun berada, berbicara mengenai vaksin ya, vaksin ini sudah dimulai di Sulawesi Selatan ya, salah satunya di kota Makassar, vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ya. Dan pelaksanaan vaksinasi ini pencapaian vaksinasi 70% udah, kemudian vaksin lansia juga masih digencarkan gitu. Nah, sekarang ini Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Husni Tamrin menjelaskan ada 24 kabupaten di Sulsel ini sudah boleh melakukan vaksin ya, tapi terkendala stok. Husni menyebutkan terus melakukan koordinasi ke Kementerian Kesehatan terkait dengan ketersediaan vaksin ini ya. Mungkin dalam 2 atau 3 hari vaksin datang. Sementara itu juga dinyatakan adanya surat yang harus ditandatangani orang tua ketika anaknya akan divaksin. Iya, nah pendengar, salah seorang orang tua siswa mengaku saat ini juga belum mendapatkan informasi vaksin anak dan menyatakan kesiapannya jika anaknya harus mengikuti program vaksin. Namun jika harus menandatangani surat persetujuan tentu akan dibaca terlebih dahulu ya. Baik, pendengar, siapkah anak Anda untuk divaksin? Siap pasti ya. Baik, ini kami akan bahas mengenai vaksin anak usia 6 hingga 11 tahun. Dan tetaplah bersama dengan kami di Pro Sabarati Makassar. Salahkan, mungkin saja keadaan yang salah, terpikir hati untuk membuat, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa berbagi kisah-kisah lama, hanya bisa berbagi cerita nostalgia. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Saya putuskan dia, ku bisa menutup semua cintaku, tapi apakah kau pun setuju menyakiti seorang manusia? Ku hanya bisa berbagi kisah-kisah lama, hanya bisa membagi cerita nostalgia. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan, karena aku ada. Baik pendengar, dan mengenai vaksinasi anak ini di Makassar sudah dimulai ya, khususnya tentunya di tingkat SD. Dan pendengar, terkait dengan ini kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Muhyiddin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin.
Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, vaksinasi anak ini sekolah dasar dimulai serentak kemarin ya, Pak Muhyiddin. Oh iya. Nah, bagaimana pelaksanaannya berjalan dengan lancar, Pak? Tidak ada yang tidak mau divaksin. Alhamdulillah, terkait dengan pelaksanaan vaksin, jadi untuk di Kota Makassar kemarin kita mulai dengan bekerja sama dengan tim nakes, baik dari rumah sakit, dari pihak TNI, baik dari kepolisian. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan yang paling penting di sini adalah tentu kami mengapresiasi kepada seluruh orang tua siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bahwa sungguh luar biasa dukungan mereka karena menganggap bahwa vaksin itu sangat penting untuk bagi anak untuk menambah imun mereka. Karena kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar tentu secara khusus dan pada umumnya pemerintah Kota Makassar sudah mengambil suatu kebijakan dalam hal pelaksanaan PTM terbatas secara 100% di pelaksanaannya. Sehingga kita berharap dengan harapan semua dan ini didukung oleh semua orang tua. Alhamdulillah. Baik, nah ini ada berapa sih jumlah anak-anak tingkat SD yang wajib vaksin, Pak Muhyiddin? Kalau target kami seluruh sekolah di Kota Makassar baik negeri maupun swasta itu 132.000. 132 target kami dan insya Allah mudah-mudahan target kami ini bisa tercapai. Tapi yang paling pasti bahwa pelaksanaan vaksin ini tentu kami berharap bahwa itu yang sangat penting adalah kehadiran orang tua untuk mendampingi anaknya karena ada screening terkait pelaksanaan sebelum divaksin itu kan ada screening dilakukan oleh tim nakes. Kenapa saya wajibkan semua orang tua untuk mendampingi karena yang mengetahui riwayat penyakit atau riwayat anak itu adalah orang tuanya sendiri sehingga sebelum pelaksanaan vaksin itu tentu kan kami melakukan sosialisasi dulu menyampaikan bahwa ini pentingnya vaksin itu. Jadi anak itu harus didampingi oleh orang tuanya. Baik. Nah, apakah memang sebelum dilakukan vaksinasi kepada anak ini ada surat persetujuan yang ditandatangani oleh orang tua siswa? Tidak. Jadi kami hentikan, jadi itu tidak ada. Jadi saya sudah perintahkan kepala sekolah sebelum pelaksanaan vaksin dan tidak boleh ada. Dan itu sudah pernyataan dia, perintah Presiden, Pak Presiden tidak boleh ada pernyataan tertulis dari orang tua siswa. Cuma yang kami haruskan adalah itu harus orang tua hadir pada saat anak vaksin. Jadi tidak ada yang ditandatangani, tidak ada pernyataan. Tidak ada pernyataan. Terkait dengan pelaksanaan vaksin, karena kita tidak mau ada kesan bahwa kami selaku penanggung jawab pendidikan Kota Makassar lepas dengan tanggung jawab. Maka oleh karena itu kami bersama dengan orang tua menyampaikan persisnya karena persoalan vaksin ini tidak boleh dipaksakan, tidak boleh. Karena kalau memang ada riwayat penyakit anak, tentu vaksinator juga akan menunda dan tidak akan melaksanakan itu. Nah ini yang perlu kita garis bawahi bahwa sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya orang tua siswa, tidak ada pernyataan. Baik. Jadi tidak ada pernyataan secara tertulis yang harus ditandatangani orang tua. Akan tetapi dalam pelaksanaan vaksin ini wajib orang tua mendampingi anaknya. Itu. Baik. Jadi wajib orang tua mendampingi anaknya. Mendampingi anaknya karena ada screening. Yang mengetahui pada saat screening sebelum vaksin itu kan orang tuanya. Riwayat penyakit dan sebagainya atau riwayat anak itu yang mengetahui adalah orang tua itu sendiri. Baik. Sehingga kami haruskan dan wajibkan orang tua hadir. Kalaupun ada anak yang tidak ada orang tuanya, kami minta untuk tidak divaksin dan kami minta untuk bagaimana orang tua hadir mendampingi anak karena ini ada screening. Pasti anak juga ini, artinya anak usia 6 tahun, 11 tahun itu kan belum mengetahui apa-apa, tapi yang mengetahui adalah orang tuanya sendiri. Baik, Pak Muhyiddin, apakah kemarin dari beberapa SD ini yang divaksin, ya, seluruh SD yang divaksin ini, apakah ada anak-anak yang dari hasil screeningnya juga harus tidak divaksin, Pak? Sampai kemarin pelaksanaan tidak ada semua. Jadi cuma terpaksa salah satunya kemarin itu di Makura, alhamdulillah berjalan dan karena cuaca kemarin sehingga memang tim nakes itu ada 5 titik
lima tim nakes yang ada bertugas di Mangkura, dan alhamdulillah kemarin itu tervaksin 533 siswa. Ini untuk seluruh kota Makassar atau di Mangkura saja, Pak? Tidak, semua. Semua ya? Serentak kemarin, jadi kami bersama dengan kepolisian, jadi ada beberapa baik dari TNI Angkatan Laut itu mengambil bagian, masing-masing mengambil dan kita melaporkan ke kami Dinas Pendidikan bahwa kami di SD ini, kami SD ini. Baik. Alhamdulillah kan tidak ada, semua berjalan dengan baik. Apresiasi orang tua, dukungan orang tua itu sangat mengapresiasi semua dengan pelaksanaan ini. Baik. Dan bahkan ada sekolah, jadi kita ini kan persoalan tim nakes. Jadi tim nakesnya nanti, sisa nanti kita atur. Jadi kami dengan Dinas Kesehatan, semua puskesmas di Kota Makassar itu sudah bersama dengan Kapolsek yang ada di kecamatan itu sudah melakukan penjadwalan. Jadi sekolah ini sudah menunggu jadwal vaksin sesuai dengan bersama dengan tim nakes. Nah, bagaimana Pak Muhyiddin, jika ada orang tua siswa yang masih enggan untuk anaknya divaksin karena merasa takut, nah bagaimana ini sosialisasi pihak sekolah? Jadi kami tidak ada paksaan. Jadi kami dulu melaksanakan yang mau orang tua memaksakan, dan itu nanti kita inventarisasi data semua siapa-siapa orang tua, dan insya Allah saya selaku Kepala Dinas Pendidikan saya sudah sampaikan seluruh kepala sekolah data dulu ini semua yang kita undang khusus nanti untuk bagaimana melakukan pendekatan dengan sosialisasi pemahaman tentang pentingnya vaksin dan bagi untuk anak. Yang pasti juga saya sudah sampaikan kepada seluruh kepala sekolah, jangan karena vaksin anak tidak dimasukkan, itu saya tidak mau tahu bahwa ini haknya untuk belajar, tetap dia harus hadir. Karena ada dua yang kami lakukan bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, karena setiap bulan itu kami melakukan juga tes genos. Jadi untuk memastikan kondisi kesehatan anak, apakah anak ini terjangkit virus atau apa dan sebagainya, itu kami akan memastikan. Ya. Jadi meskipun tidak divaksin masih tetap bisa bersekolah, Pak ya? Tetap tidak bisa, itu hak anak. Jadi itu dalam pengawasan kami, tentu kan di dalam pengawasan kami, dan kami berharap insya Allah target kami 100%. Bagi orang tua yang tidak, insya Allah kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar tentu akan melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada orang tua bagaimana anak ini supaya bisa divaksin. Dan ini tidak dipaksa. Karena kami yakin dan percaya bahwa mungkin orang tua ini adanya berita-berita hoax yang diterima tentang pelaksanaan vaksin. Ini kan sebenarnya banyak yang setelah pelaksanaan seperti itu anak, banyak yang beredar. Setelah kami klarifikasi bahwa saya sampaikan pada orang tua itu semua yang beredar itu adalah hoax. Ya. Karena contohnya, kami temukan video yang beredar padahal itu kejadian beberapa tahun yang lalu terkait dengan anak keracunan, tapi dibuat sesuatu video seakan-akan bahwa ini adalah korban vaksin. Baik. Nah ini, dan perlu kita hati-hati. Inilah yang saya ingin sampaikan dan saya sosialisasikan pada seluruh masyarakat Kota Makassar khususnya siswa. Ya, saya ke penelpon, Pak. Ada yang ingin bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Jono di Makassar. Silakan Pak Jono dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Silakan. Iya, assalamualaikum Pak Muhyiddin. Assalamualaikum Pak Jono. Iya, saya garis bawahi pernyataan Bapak tadi bahwa tidak ada paksaan bagi anak-anak yang tidak mau, orang tua yang tidak mau anaknya divaksin ya. Iya. Dan tetap akan sekolah seperti biasa. Ya, saya garis bawahi itu Pak ya. Karena selama ini banyak beredar di lapangan bahwa anak-anak yang tidak divaksin tidak akan ikutkan tidak muka. Jadi begini Pak Jono, tolong sampaikan bahwa saya sudah perintahkan dan setiap hari ini saya begini kepala sekolah semua seperintahkan. Ya betul. Dan saya sudah sampaikan kepada guru saya selaku penanggung jawab pendidikan. Ya, saya juga garis bawahi apa yang Bapak tadi bahwa baik yang divaksin atau yang belum divaksin akan tetap mengikuti pembelajaran tatap muka seperti biasa. Ini saya akan garis bawahi apabila ada temukan di lapangan, ini pasti akan saya komplain ya. Ini bahwa ini pernyataan ini datang dari Bapak Dinas Pendidikan Kota Makassar. Baik. Iya betul Pak. Jadi begini Pak Jono, terima kasih Pak Jono bahwa jangan kita memberikan informasi yang tidak berita yang tidak betul terhadap seluruh siswa Kota Makassar. Betul. Makanya saya sudah sampaikan itu, saya sudah perintahkan semua sekolah di Kota Makassar. Ya. Kami tidak boleh ada anak tidak sekolah hanya persoalan vaksin. Tidak boleh dipaksakan, dan insya Allah kita tetap nanti bagaimana saya selaku penanggung jawab pendidikan Kota Makassar
saya akan bertemu dengan orang tua, tapi kita akan memberikan pemahaman karena kenapa ada hal yang seperti terjadi seperti ini tadi. Ini kan berita yang berita informasi yang tidak betul sehingga ini nanti menyebar menjadi konsumsi publik sehingga seakan-akan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar itu bahwa mengeluarkan aturan seperti tidak boleh anak sekolah karena tidak vaksin. Karena berdasarkan Pak Beno bahwa saya selaku penanggung jawab pendidikan Kota Makassar, saya katakan tidak boleh tidak sekolah hanya persoalan anak tidak vaksin karena inilah nanti tanggung jawab kami selaku kepala dinas. Tentu kami melakukan pengawasan dan apa yang perlu kami lakukan sebagai kepala dinas. Dan ini tidak boleh Pak, karena kami sudah tetapkan bahwa pelaksanaan tatap muka di Kota Makassar itu 100% pelaksanaannya. Iya, karena ini kan karena anak saya juga ada di SD. Sekarang kelas SD. Karena itu jauh sebelum sudah ada beredar itu seperti itu. Yang membuat jangan. Karena kami mulai itu pelaksanaan, makanya Pak Jono Tabe tolong bantu kami selaku penanggung jawab pendidikan Kota Makassar. Kalau ada informasi begitu bahwa sampaikan bahwa kepala dinas tidak perlu dan saya sudah tegaskan seperti itu Pak Jono. Nah, insya Allah saya akan kalau ada seperti itu saya akan sampaikan langsung kepada. Terima kasih Pak Jono, terima kasih. Yang kedua saya ingin katakan begini Pak. Masih ada pertanyaan Pak. Pertanyaan saya begini. Ini kan kita sebagai orang tua ya, pasti kita ada kekhawatiran terhadap anak kita. Seharusnya ada sosialisasi di masyarakat kepada orang tua. Yang pertama, betul nggak itu vaksin aman untuk anak-anak? Itu seharusnya ada. Iya, betul Pak Jono. Sebenarnya makanya saya sudah sampaikan juga seluruh kepala sekolah bahwa harus kita sebelum vaksin itu kepala sekolah menyampaikan kepada seluruh orang tua yang hadir termasuk siswa bahwa ada format baku yang saya sampaikan bahwa tolong disampaikan apa pentingnya itu vaksin. Baik. Kemudian yang kedua, kepala sekolah juga harus menyampaikan, saya sudah perintahkan juga, karena semua anak itu tidak mungkin bahwa biasanya ada anak yang tidak sarapan, pastikan kesehatan anak dulu. Apakah anak sudah sarapan? Itu yang penting juga Pak Jono ya, sarapan. Ya betul. Dari sarapan. Jadi itu kepala sekolah harus mengetahui juga, makanya tanya itu semua anak bahwa apakah dia sudah sarapan. Oleh karena itu saya perintahkan juga kepada sekolah semua itu untuk menyiapkan sarapan untuk anak yang belum sarapan. Karena yang kemudian yang ketiga format yang kami buat adalah itu yang saya sampaikan, tolong juga cek juga kondisi anak, tanya apakah anak ada yang pusing-pusing dan sebagainya. Pendekatan seperti itu insya Allah kan pasti orang tua memahami dan tidak akan menolak. Karena kenapa? Karena adanya berita yang tidak jelas, informasi yang tidak jelas, sehingga itu membuat kekhawatiran orang tua. Dan terkait dengan pelaksanaan vaksin Sinovac ini, itu kan ada dosisnya. Dari dosis anak 11 sampai 6 sampai 11 itu berbeda. Berbeda lagi 12 ke atas. Nah, itu. Iya. Begini yang terakhir saya mau sampaikan Pak ya. Dalam pelaksanaan saya lihat di lapangan, ini kan ada surat pernyataan dari orang tua. Iya toh? Tidak betul Pak, tidak betul. Oh tidak betul. Tidak betul. Tadi Pak Jono sampaikan semua teman-teman orang tua siswa, saya sudah perintahkan dan ini perintah Presiden. Tidak boleh ada pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua terkait dengan vaksin. Maka itulah tadi disampaikan ada metode, ada pola bersama yang disampaikan kepada orang tua. Dan kami tidak mau, saya sudah sampaikan juga kepada sekolah, kalau ada sekolah yang membuat itu, maka saya akan berikan sanksi. Terima kasih Pak ya, ini sangat informasi yang sangat bagus dari Bapak. Ini karena selama ini saya berpengalaman dari anak-anak saya yang ada di SMA. Ini semua kita. Iya Pak. Tolong dibantu saya Pak Jono. Informasi kepada orang tua apabila ada berita begini itu adalah berita tidak benar. Iya, terima kasih Pak. Ini saya sudah tangkap beberapa poin ini mungkin informasi ini yang sangat penting bagi kami sebagai orang tua. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Jono. Sukses selalu. Assalamualaikum. Ya, amin. Mohon dukungan Pak Jono. Kalau ada yang kita dengar seperti itu bahwa itu tidak benar, dan saya selaku penanggung jawab pendidikan sebagai kepala dinas, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada seperti itu.
Baik, nah ini memang prosedur yang sebelum Pak Jono tadi terima kasih sudah bersama dengan kami ya, memang sangat penting informasi dari Pak Kadis. Nah tadi saya sempat juga men-stressing bahwa ketika sebelum divaksin ini harus diketahui juga bagi para orang tua ya, jangan sampai lupa memberikan sarapan kepada anak-anak. Nah ini yang penting. Iya betul. Ya, nah Pak. Tetapi itu kami antisipasi di sekolah juga, karena itu kami semua memastikan bahwa pada saat vaksin ini tidak ada apa-apa. Baik. Ya. Jadi vaksin itu sebenarnya tidak memberikan efek yang tidak baik bagi tubuh, tapi memberikan efek yang baik bagi tubuh. Nah ini yang sebenarnya masih menjadi polemik di masyarakat ya. Banyak yang merasa, aduh saya takut, saya khawatir. Nah ini apakah sebenarnya sebelumnya memang dinas kesehatan dalam hal ini mungkin petugas dari dinas kesehatan memberikan sosialisasi atau mengumpulkan ini orang tua siswa di sekolah sebelum dilakukan vaksinasi seperti itu, Pak? Jadi begini, tentu kalau terkait dengan pendidikan, sosialisasinya kan melalui kami. Baik. Dan bahkan sebelum-sebelumnya itu kan setelah adanya adanya keputusan bahwa anak SD itu disosialisasi, bahkan kami sudah setelah keluarnya itu, bahkan orang tua juga ada beberapa yang bertanya kepada kami bahwa kapan divaksin Pak. Tapi saya dengan adanya itu kan kami juga tidak akan, pemerintah Kota Makassar tidak akan melaksanakan vaksin sebelum ada surat dari Kementerian Kesehatan. Sehingga dengan keluarnya surat perintah dari Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan vaksin anak, itu kami sudah memang menyampaikan kepada seluruh kepala-kepala sekolah dan guru untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada orang tua bahwa ada pelaksanaan vaksin untuk anak nanti seperti ini. Jadi sebelum itu sudah keluar penetapan pemerintah pusat terkait dengan vaksin usia SD sampai 6 tahun sampai 11 tahun, itu kami sudah menyampaikan kepada sekolah untuk disosialisasikan. Artinya penyampaian awal bahwa nanti anak ada seperti ini. Namun ada juga orang tua, kapan pelaksanaannya Pak? Saya bilang tunggu, kami juga pemerintah Kota Makassar tetap melakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Kementerian Kesehatan. Baik. Nah Pak, yang terakhir ya, berapa lama sih proses vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun ini, dan apa cara yang ditempuh ya untuk ibu-ibu yang saat ini masih memvaksin anaknya? Insya Allah, karena tentu kami punya target. Baik. Karena kami menyesuaikan juga dengan tim vaksinator yang tim nasional kesehatan. Insya Allah kami akan target mudah-mudahan bisa rampung pertengahan awal Februari. Artinya kami minta bahwa Februari bisa tuntas. 132.000 siswa. Baik. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang masih enggan anaknya divaksin, apa himbauan Pak Kadis? Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar tentu terkait dengan program pelaksanaan vaksin untuk juga kita ini, supaya kita ini untuk bagaimana virus baru yang muncul Omicron, tentu kita berharap, saya selaku Kepala Dinas Pendidikan khususnya, karena kami sudah mengambil kebijakan terkait dengan PTM 100% pelaksanaannya, tentu kami menghimbau kepada seluruh orang tua siswa bahwa marilah kita mendukung pelaksanaan vaksin ini demi untuk meningkatkan imun anak kita. Karena kalau sudah ini vaksin kan salah satu, jadi untuk kalau ada virus yang mau masuk kan bisa mendeteksi virus, itu kan fungsi pertama ya, salah satu tujuan juga itu. Baik. Tingkat imunitas anak, dan kemudian yang kedua adalah tentu kami berharap bahwa ini nanti proses belajar mengajar, target kita bagaimana nanti tatap muka ini 100%. Jadi untuk sementara pelaksanaan PTM terbatas ini masih mengacu kepada SKB 4 Menteri. Karena kita ketahui bahwa Kota Makassar masih masuk level 4, sehingga kami mengacu kepada SKB 4 Menteri. PTM kami laksanakan 100% pelaksanaannya, akan tetapi masih ada sekolah, ada dua yang terlaksana. Ada yang sudah 100% full, yang 100% full itu siswanya di bawah 20 orang. Karena kami tetap mengacu kepada protokol kesehatan yang ketat. Bagi siswa yang 36 itu kami bagi dua sesi. Sesi pertama yang pasti bahwa tidak ada lagi anak-anak yang belajar daring. Seperti itu. Baik. Oleh karena itu kami minta dukungan kepada orang tua siswa, kerjasama dengan yang baik, terkait dengan bagaimana mendukung pelaksanaan vaksin. Dan kami juga minta kepada orang tua siswa bahwa pada saat anak mau divaksin, jadwal anak divaksin,
kami minta untuk hadir mendampingi anak. Karena yang di training adalah bapak dan ibu sekalian sebagai orang tua. Karena yang mengetahui riwayat anak atau riwayat pengasuh anak adalah orang tuanya sendiri. Dan insya Allah kalau memang ada riwayat yang memang tidak bisa vaksin, pasti juga tim vaksinator itu tidak akan melakukan vaksin, pasti akan ditunda. Seperti itu. Baik Pak Kadis, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Informasi Anda tentunya cukup bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih sudah bersama dengan RRI. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan ya tentunya tadi bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar di sesi yang pertama Dialog Lintas Makassar pagi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung nanti kita juga akan bersama dengan narasumber lainnya ya di 0821 3333 9440. Aduh kau tanya aku lagi, apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Aduh kau merayuku lagi, apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Sudah biasa, maafkan aku. Aku sangat mencintaimu. Dulu kau segalanya bagiku. Memang dulu tak ada yang menggantikanmu. Tapi itu dulu sebelum ku terluka. Jangan dekati aku lagi, sayang jangan lagi. Aku tak ingin membuat kau kecewa. Aduh kau merayuku lagi. Apakah kau ingin tahu yang ku rasa? Sudah biasa, maafkan aku. Dulu aku sangat mencintaimu. Dulu kau segalanya bagiku. Memang dulu tak ada yang menggantikanmu. Tapi itu dulu sebelum ku terluka. Dulu aku sangat mencintaimu. Dulu kau segalanya bagiku. Memang dulu tak ada yang menggantikanmu. Tapi itu dulu sebelumku. Dulu aku sangat mencintaimu. Dulu kau segalanya bagiku. Memang dulu tak ada yang menggantikanmu. Tapi itu dulu sebelumku terluka. Sayang, dengarkanlah diriku. Takkan pernah terhenti cinta ini. Ku mohon engkau untuk
cintaku takkan pernah terbagi yang lain. Ku cinta dirimu setulusnya hatiku hingga saat nanti engkau mengerti. Sungguh diriku lah kau miliki, sungguh batinku lah kau racuni, dan seluruh jiwa ragaku ini kekasih hanyalah untukmu. Cinta dirimu setulusnya, sungguh cintaku takkan pernah terbagi yang lain. Ku cinta dirimu setulusnya hatiku hingga saatnya nanti. Ku cinta dirimu setulusnya hatiku hingga saat nanti engkau mengerti. Iya, masih di 94,4 Pro 1 RRI Makassar ya, pendengar. Dan berbicara mengenai vaksinasi anak tadi ya, bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Bapak Muhyiddin, yang mengatakan bahwa memang vaksinasi anak itu tidak dipaksakan ya, dan jika anak-anak divaksin juga ini harus didampingi orang tua, tidak ada surat pernyataan ya. Dan ini perlu pendampingan orang tua karena yang mengetahui kondisi kesehatan anak adalah orang tua. Jadi proses vaksinasi itu kan sebelumnya harus melalui screening. Jadi memang jika ada penyakit bawaan, ya ini memang harus dikomunikasikan kepada tim vaksinator ya. Dan pemerintah Kota Makassar memang sudah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Vaksinasi terhadap anak ini dilakukan secara serentak di sekolah yang ada di Kota Makassar ya, mulai kemarin. Nah, pendengar, dikatakan wali kota dengan adanya vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun diharapkan bisa meningkatkan imunitas tubuh anak dan bisa menjaga dari penyebaran virus COVID. Dikatakan juga dengan vaksinasi COVID, anak-anak nantinya tidak gampang untuk tertular virus COVID, apalagi saat ini ada varian baru yang mulai masuk ke beberapa daerah di Indonesia. Dan diharapkan ada kerjasama pihak orang tua dalam menyukseskan vaksinasi anak ini untuk menjaga dan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Ku terus berjanji takkan hianati pintanya. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu. Patuhi perintahmu, jauhkan godaan
Baik, pendengar, seperti berita yang disampaikan oleh rekan kami Ian Nur Fahraini ya, di dalam berita pagi tadi disampaikan bahwa untuk stok vaksin ini baru terpenuhi di 8 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi belum semua kabupaten yang bisa melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak ya usia 6 hingga 11 tahun. Dan pendengar, disebutkan pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang sebelumnya boleh dilaksanakan di daerah yang pencapaian vaksinasi dosis 70% dan vaksin lansia 60% boleh melaksanakan vaksinasi saat ini tidak lagi berdasarkan aturan tersebut. Ya, dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Penyakit Dinkes Sulsel menjelaskan saat ini 24 kabupaten dan kota di Sulsel boleh melaksanakan vaksin, namun sejauh ini baru beberapa daerah yang stoknya ada. Kita bersama dengan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Bapak Dr. Yusuf. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Yusuf, ini kalau berbicara mengenai vaksin anak 6 hingga 11 tahun di Makassar sudah dimulai kemarin ya, dan apakah di Bone juga sudah dimulai vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun, Pak Dokter? Ya, alhamdulillah karena regulasi terkait pelaksanaan vaksinasi anak ini ada penyesuaian. Pada awalnya kan diaturkan bahwa daerah kabupaten kota yang bisa melaksanakan vaksinasi untuk anak adalah yang dosis satunya sudah 70% dan lansia 60%. Tetapi dengan adanya regulasi yang baru, kita didorong sejak tanggal 13 Januari untuk kabupaten kota sudah bisa memulai pelaksanaan vaksinasi anak. Di Bone sendiri kita sudah mulai kemarin. Ya, ada beberapa titik sekolah kita sudah mulai kemarin di umur 6 sampai 11 tahun dan alhamdulillah saya lihat grafik di KPCPN sudah ada sekitar 0,5% anak-anak kita sudah divaksin. Nah, ini untuk target vaksinasi anak di Kabupaten Bone ini ada berapa anak sih yang jumlahnya bakal divaksin dan target pencapaiannya, Pak? Di Bone sendiri total sasaran itu 74.903 orang. Ya, itu 74.000 yang termasuk kelompok umur 6 sampai 11 tahun. Kelompok umur 6 hingga 11 tahun, baik. Nah, ini banyak ya orang tua yang sebenarnya juga dapat informasi kita yang masih enggan untuk memvaksin anaknya, masih takut dengan berbagai informasi juga yang berseliweran saat ini. Nah, sebenarnya vaksin bagi anak itu mengapa mengapa sangat diperlukan, Pak Dokter? Ya, saya kira anak-anak ini penting dipenuhi kewajibannya, ya haknya maksud saya. Hak anak itu yang paling mendasar adalah hak untuk hidup dalam situasi sehat tentunya. Kemudian hak untuk mendapat pendidikan. Nah, sekarang ini interaksi anak-anak kita kan sangat berisiko kalau kita tidak bisa memastikan bagaimana kekebalan di dalam tubuhnya itu mencukupi untuk dapat berinteraksi dengan orang lain. Nah, terus berikutnya adalah kita ketahui bahwa anak-anak kita ini secara aktivitas kan cukup tinggi, lalu kemungkinan daya tahan tubuh sudah cukup bagus, tetapi bisa kemungkinan membawa virus pulang ke rumah, kemudian masih ada kelompok rentan yang ada di rumah, misalnya nenek, kakek yang tergolong kelompok lansia. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kita berharap dengan munculnya kekebalan yang baik bagi anak-anak kita secara immunity di sekolah dan seterusnya, maka kita akan merasa percaya diri untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi anak-anak kita beraktivitas khususnya dalam kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung. Baik, ada informasi yang menyatakan bahwa ada beberapa daerah juga di Sulawesi Selatan ini belum bisa melaksanakan vaksinasi anak ini karena terkendala stok. Nah, aman ya stok saat ini di Bone untuk vaksin anak, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara stok vaksin, khusus untuk alokasi vaksinasi untuk anak 6 sampai 11 tahun, belum ada spesifik yang diberikan kita dari provinsi. Tetapi kita berupaya bahwa bagaimana caranya merelokasi vaksin-vaksin yang ada. Nah, kita kan ada vaksin yang dimiliki oleh TNI, ada yang dimiliki oleh Polri,
Apalagi vaksin kita ini kan yang ada di kabupaten sangat bervariasi. Ada beberapa jenis. Nah, sementara jenis yang diperuntukkan untuk anak kan sudah dipatok adalah menggunakan Sinovac. Baik. Nah, sekarang ini Sinovac itu dimiliki oleh Polri. Nah, jadi beberapa hari ini pelaksanaan vaksinasi yang kita berikan kepada anak adalah menggunakan vaksin yang dimiliki oleh Polri. Tidak ada masalah. Iya, tapi ini dengan kadar dosis yang berbeda-beda ya Pak Dokter ya? Ya, saya kira sesuai dengan petunjuk dosisnya ikan 0,5 ml ya pemberian suntikan pada otot anak. Baik. Ya, Pak Dokter, ini kan juga banyak yang enggan untuk tadi divaksin ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya oleh Dinas Kesehatan untuk memberikan edukasi kepada orang tua siswa ya, orang tua siswa yang masih enggan untuk anaknya divaksin, Pak Dokter? Ya, saya kira memang hampir semua daerah menghadapi kendala, terutama adalah masih ada sebagian orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk divaksin. Kemarin kami melakukan rapat koordinasi persiapan untuk pemantapan vaksinasi untuk anak ini yang melibatkan Forkopimda, Kemenag, Dikbud dan para kepala sekolah. Kami menitik beratkan bagaimana semua pihak di bawah ini memberikan edukasi dan sosialisasi yang baik kepada orang tua terkait pentingnya imunisasi atau vaksinasi buat anak. Yang paling penting bagi kami juga adalah bagaimana kami melihat orang tua yang selama ini tidak vaksin. Nah, orang tua yang selama ini tidak vaksin atau belum vaksin itu pasti menolak untuk anaknya divaksinasi. Nah, kemudian kami juga menitik beratkan bagaimana melakukan screening yang tepat. Tentu ini penting karena dari formulir screening yang ada, sejumlah pertanyaan yang harus diberikan kepada anak tentu memerlukan pendampingan wali atau orang tua. Karena tidak mungkin kita bisa memperoleh status informasi riwayat kesehatan anak kalau hanya kita mengandalkan jawaban dari si anak sendiri. Ini pentingnya orang tua dan wali hadir pada saat vaksinasi anak. Baik. Nah, ini proses screeningnya ini apakah berbeda dari proses screening yang orang dewasa lakukan atau juga untuk usia anak-anak? Apakah ada proses pemeriksaan khusus yang dilakukan bagi anak-anak, Pak Dokter? Khusus untuk anak, sebenarnya dari segi tahapan kurang lebih sama. Dia harus menghadapi meja pemeriksaan atau screening, tetapi ada jenis-jenis pertanyaan sedikit yang berbeda dengan kelompok yang lain kemarin. Nah, termasuk juga persyaratan atensi anak-anak ini kan dipersyaratkan cukup sampai maksimal 140 140 mm Hg tekanan darahnya. Beda dengan kelompok lain harus maksimal 180. Baik. Nah, setelah itu apa persyaratan-persyaratan yang harus dilalui oleh anak selain screening yang harus dilakukan? Karena ini kan juga ada yang mengatakan satu, anak-anak ini harus diberikan sarapan ya, seperti itu, harus sarapan dulu sebelum divaksin. Nah, apakah betul ada edukasi seperti itu oleh Dinas Kesehatan juga, Pak Dokter? Ya. Jadi beberapa hal kita sampaikan sebelum mereka menerima vaksinasi. Yang pertama, kita berharap anak-anak beristirahat dengan cukup. Nah, kemudian sarapan sebelum berangkat. Saya kira sama, ini standar umum ketika ke sekolah harus sarapan. Baik. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana mempersiapkan identitas anak. Anak ini kan ada yang memiliki kartu tanda anak, ada juga yang belum memiliki. Jadi diharapkan memiliki kartu keluarga. Nah, ini penting karena berkaca dari pengalaman untuk kelompok yang lain, ada beberapa tidak sinkronisasi antara data penginputan dengan munculnya di KPCPN itu kan gara-gara penulisan manual yang tidak tepat. Ya, perbedaan interpretasi angka 0 dikira 8 atau sebaliknya. Baik. Nah, ini penting ini supaya betul-betul anak-anak kita yang divaksin ya betul-betul sesuai dengan jumlah yang divaksin dengan yang terinput ke aplikasi KPCPN. Tadi Anda mengatakan lebih 74.000 ya, Pak Dokter, ya, yang bakal yang target vaksin ini. Ya. Nah, apakah 74.000 ini bakal selesai selama rentan waktu berapa bulan yang ditargetkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Pak? Ini kan 74.000 ini apabila kita semua bersinergi khususnya dalam sektor pendidikan, tentu kan kita berpikir lebih efektif apabila dilaksanakan di lingkungan sekolah. Ya kan saya lihat jumlah di mereka itu yang masuk kelompok sekolah di SD dan madrasah itu kurang lebih 60.000 lebih di Bone itu.
Dan insya Allah kami targetkan bisa selesai di akhir Februari 2022 ini, karena kita akan menghadapi lagi program yang lain di sekolah. Ya, terkait dengan vaksinasi measles rubella di bulan Maret nanti. Jadi ini harus selesai juga, karena vaksinasi measles rubella itu ya bisa sampai anak kita yang berumur 9 sampai 15 tahun. Baik. Ya, Pak, mungkin ada himbauan bagi orang tua siswa yang masih enggan untuk anaknya divaksin karena ya masih mungkin percaya dengan informasi-informasi hoax, Pak Dokter. Baik, jadi saya kira kita ini sudah 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Tanda-tanda untuk mengakhiri pandemi ini kan sudah kelihatan di depan, walaupun kita ini sekarang diserbu lagi oleh varian Omikron, tetapi dengan vaksinasi yang sementara berjalan, Omikron datang, ternyata juga tingkat keparahannya kan bisa kita lihat manfaat vaksinasi. Nah, oleh karena itu sekali lagi tentu bagaimana kita bersinergi menyelesaikan pandemi ini, tentu ada 2, protokol kesehatannya harus ketat, kemudian untuk menjaga jangan sampai tertular, kemudian yang kedua adalah bagaimana vaksinasi yang mantap supaya kalaupun tertular itu tingkat keparahan tidak menjadi serius bahkan fatal. Ini semua harus kita selesaikan secara bersama-sama, tidak bisa diselesaikan hanya sektoral saja, karena sekali lagi yang kita mau bentuk ini adalah herd immunity, minimal 70% seluruh kelompok umur. Ya, sehingga kalaupun ada yang tidak sempat tervaksinasi 30% itu maka bisa terlindungi oleh orang lain. Baik Pak Dr. Yusuf, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Anda dalam perjalanan ya, selamat melanjutkan perjalanannya, selamat sampai tujuan ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini ya. Tadi juga berbagai informasi disampaikan bahwa tidak ada surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh orang tua siswa ya. Yang ada pendampingan yang harus dilakukan ketika proses vaksinasi ini untuk mempermudah screening bagi para vaksinator. Dan bagi anak-anak yang tidak divaksin itu punya hak untuk tetap bersekolah. Jadi jangan percaya dengan informasi-informasi yang beredar yang tidak bermanfaat ya, yang tidak bernilai untuk bisa Anda terperangkap dalam informasi tersebut. Jadi anak-anak yang tidak divaksin masih tetap bisa bersekolah ya. Vaksin itu memang sangat baik untuk imunitas tubuh kita. Jadi tidak ada salahnya Anda merubah pikiran Anda yang tidak mau untuk divaksin anaknya, ya bisa untuk divaksin ya. Jadi banyak manfaat untuk vaksinasi ini ya, setidaknya tentunya untuk imunitas tubuh anak kita. Nah, saya Dani mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita di edisi hari ini, dan semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.